Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo dalam mata kuliah akuntansi. Ya, hari ini kita masih membahas soal pengantar akuntansi, tetapi saya akan memberikan kunci atau memberikan sebuah soal-soal di mana perusahaan itu kalau mau menerima karyawan akuntansi, ya khususnya di bidang akuntansi, soal-soalnya yang diberikan adalah seperti ini, walaupun yang akan saya sampaikan walaupun tidak semuanya, tapi menurut beliau nih yang mempunyai mengenai kebijakan di SDM-nya, dia mempunyai soal seperti ini. Mari kita lihat di takapan monitor saya. Nah, ini ya. Jadi menurut dia peserta tes akuntansi itu harus mengerti pertanyaan satu ini dulu. Kalau pertanyaan satu ini nggak bisa menjawab, mustahil dia akan ketemu soal-soal penjurnalan dan sebagainya gitu. Makanya kalau di sini dia ukurannya dia bisa menempatkan posisi akun-akun, kesananya dia bisa gitu, katanya seperti itu. Soal bisa menjawab soal-soal berikutnya. Nah, kalau di sini saja sudah tidak bisa, berarti yang selanjutnya adalah tidak bisa lah, sudah dipastikan tidak bisa. Oke, baik. Soalnya seperti apa? Baik. Di sini soal pertama adalah kita menjawab penempatan posisi akun-akun gitu ya. Misalnya kalau kas itu saldo akhirnya di mana? Di debit. Ya, kas itu bagian dari harta. Ya kan? Harta, setiap harta bertambah di debit. Oke. Kita contreng ya. Berarti di debit. Dia posisi di debit. Kita tandain pakai apa? Pakai ini aja deh. Oke, debit gitu ya. Kemudian kalau pendapatan ini tidak identik dengan kas ya. Seperti saya sampaikan kemarin, pendapatan ini mencerminkan penjualan, adanya di laba rugi. Itu kalau bertambah dia posisinya ada di saldonya ada di kredit CR gitu. Kredit. Debit bertambah di debit. Tuh. Kalau pendapatan penjualan di kredit. Kalau hutang bertambah, saldonya di mana? Kalau hutang bertambah di kredit. Hutang bertambah di kredit. Kemudian kalau piutang bertambah di penjualan ya. Penjualan dengan tidak cash, piutang berarti kalau bertambah di debit. Terus persediaan itu kalau bertambah di debit. Peralatan itu adanya di harta ya. Peralatan dan debit. Semua harta yang bertambah di debit ya saldonya ya, kecuali akumulasi pengusutan. Akumulasi pengusutan, nah ini pengecualian ya, adanya di kalau bertambah dia di kredit, walaupun di ini neraca nih pengecualian di kredit. Modal usaha bertambah di kredit. Kemudian beban atau biaya-biaya kalau bertambah di debit ya, di debit. Pembelian, nah beban pembelian itu kita mengeluarkan uang, berarti pembelian itu adanya di debit. Salah. Debit. Ini pembelian ada di debit.
Kalau potongan pembelian, nah, potongan artinya pembelian, misalnya kita membeli barang 100.000, kemudian ada potongan pembelian 10.000, berarti dia lawannya ya lawannya berarti harus dikredit potongan pembelian dikredit. Retur pembelian juga dia lawannya dari pembelian, artinya kredit ya, kredit. Penjualan itu di kredit ya, saldo penjualan sama dengan pendapatan ya, adanya di kredit Nah, potongan penjualan, nah misalnya kita menjual barang ya 100.000, menjual barang dapat uang 100.000, tapi kita kasih potongan dia 10%, artinya 1.000 ya kan, berarti dia lawannya ya kan itu yang 10% bukan uang kita, karena kita kasih diskon, jadi di debit. Selanjutnya retur penjualan, sama retur penjualan dan potongan penjualan sama ya, yang kita jual 100 tapi diretur kembalikan, berarti dia ada di debit. Jadi yang 100.000 itu ada potongan penjualan, ada retur, berarti nggak 100.000 lagi ya, maka kita lawankan di debit. Oke, kemudian ada soal seperti ini ya, perusahaan. Nah, yang kedua nih, soal yang kedua saya search ini, soal kedua, soal kedua. Oke, nah ini ya, kita biar bisa soal kedua. Kalau ini tadi soal pertama ya, soal pertama, soal ya wisata. Soal ke-1 ini udah kita isikan ya. Jadi kalau di sini kita tidak bisa menempatkan saldo posisi saldonya, posisi akun-akunnya, kita akan salah. Kita lanjut ke soal kedua, sama kita birukan aja biar kelihatan. Soal kedua ada pertanyaan seperti ini, perusahaan melakukan pengisian kas dengan cek dari bank ya, dengan cek dari bank. Jadi perusahaan itu mengisi uang, tapi sumber uangnya itu dari bank ya, melalui cek ya, 3 juta. Apa ini jawabannya? Kita cek, kita itu dulu, kita lihat jurnalnya. 1, masukkan uang 3 juta ya kan, di debit. Kemudian sumbernya dari bank, kan bank yang kita ambil 3 juta, seperti itu ya. Terus yang kedua, perusahaan menerima di bank, perusahaan menerima uang di bank, pelunasan dari perusahaan menerima uang ya, menerima uang di bank, pelunasan dari piutang, seperti itu. Dari PTA senilai 25 juta. Nah, bagaimana caranya kita menjurnalnya? Itu menerima uang dari bank, berarti uang banknya bertambah ya. Kemudian karena tadi piutang debit, itunya saldo di debit ya, karena dia membayar jadi dikredit ya. Dia si piutang itu yang uang kita yang ada di orang ini, di PTH ini, dia membayar ke kita, berarti jurnalnya begini, uangnya kita bertambah di debit karena harta ya, kas bank itu di harta, kita lancar bertambah senilai 20 juta, sumbernya dari piutang, orang yang punya utang sama kita bayar tapi lewat bank ya, 25 juta. Oke. Kemudian perusahaan membeli barang dagangan senilai 7.500.000 ya, tetapi secara hutang ya, artinya dia membeli barang dagangan kita tapi tidak cash ya, hutang, dan pihak penjual memberikan potongan 10%. Nah, dia menjual ke kita 7.500.000 tapi dipotong 10%. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, dibeli barang dagangan ya kan, kita beli barang dagangan ya, nilainya 7.500.000 ya, tetapi ada potongan barang dagangan itu sebesar 10%. Nah, ini harga dagangan kan awalnya 7.500.000, kemudian diskon 10% 7.750.000, yang harus dibayar adalah 6.750.000. Jadi jurnalnya seperti ini ya, dibeli dagangan sekitar 7.500.000, kemudian di hutang dagangnya ada diskonnya 10%, ini dari 10% kali 7.500.000 berarti 750.000, kemudian hutang barang dagangnya berapa sisanya ya, selisihnya harus dibayar 6.750.000, seperti itu.
Kemudian di soal keempat, perusahaan menjual barang dagangan senilai 10 juta ya, tetapi kita juga ngasih potongan, menjualnya secara kredit lagi ya, dan dikasih potongan 15%. Judulnya seperti apa? Judulnya adalah, pertama karena kita ngejual ya secara kredit, berarti kita uang di debitnya adalah piutang, kan bertambah di piutang berapa? Piutang oke, kalau masih bingung kita ini dulu deh, awalnya penjualan barangnya 10 juta ya kan, 10 juta, kemudian kita kasih diskon 15%, 1.500.000, yang selisihnya harus dibayar oleh mereka ke kita adalah 8.500.000. artinya piutang dagang penjualan itu kita lakukan kredit ya, penjualan pendapatan itu 10 juta, tapi kita kasih potongan dia 10%, 1.500.000, berarti selisih dari 10 juta dikurangi 15%-nya adalah 8.500.000 gitu ya. Jadi supaya di sana di tempatnya mereka, di tempatnya yang utang sama kita juga membukukan seperti ini. Pada saat membayar nanti ketemu pada satu impas lunas tuh berbarengan gitu. Jangan salah paham, jangan salah tafsir, dikira masih 10 juta tapi karena ada kita kasih diskon 15%, sisanya 8,5 juta ya. Nomor 5 adalah pemegang saham menambah modal di setor ke bank perusahaan senilai, arti gini, pemegang saham nih yang punya perusahaan itu ngasih nambah uang ke perusahaan buat modal ya, senilai 10 juta tapi lewat bank gitu buat modalnya. Nah, perusahaan bank ya, dia lancar menambah itu kan di debit ya, bank senilai berapa? 10 juta. Modal untuk apa? Untuk modal usaha di kredit, kalau bertambahkan modal di kredit ya. Nah, jadi yang punya perusahaan tuh ngasih uang masukin tapi via bank 10 juta untuk modal 10 juta gitu. Ini harus sama ya, bukan hanya balance tapi harus benar juga ya, kayak gitu. Sekarang nomor 6, perusahaan membayar dengan kas tagihan biaya penjualan seperti biaya BBM ya, bensin ya, maksudnya biaya tol, biaya parkir gitu, senilai 3 juta ya, cash ya, berarti ada uang yang keluar nih dari perusahaan. Nah, ini nomor 6 nih. Kasnya dulu lah, kalau kita bingung kasnya kita keluarin 3 juta di kredit ya, hartanya termasuk kelompok harta nih, kas ini kita lancar. Jadi kalau berkurang di kredit, berkurang 3 juta kalau kita bingung, udah 3 juta untuk biaya apa ya, untuk biaya penjualan nih seperti BBM ya tadi, seperti ada tol, parkir gitu, 3 juta. Jadi dia sama ya, keluar uang dulu 3 juta untuk apa? Untuk biaya penjualan BBM karena biaya bertambah di debit. Kemudian nomor 7, dari rekening koran bank diketahui bahwa kita dapat biaya administrasi senilai 500.000 dan jasa giro. Artinya kalau biaya bank kita dipotong ya, rekening kita dipotong. Kalau jasa giro kita nambah jasa, kita nambah pendapatan ya. Jadi judulnya seperti apa? Kita lihat nomor 7, biaya bank dulu ya, biaya bank. Nah, biaya bank ini kita kerangin dulu ya. Biaya bentuknya apa? Biaya bank kan ada semacam biaya administrasi bank ya, biaya bunga, biaya lain-lain gitu ya. Nah, ini kita di sini ada biaya bank, jumlahnya berapa? 500.000. Yang keluar apa? Yang keluar dari bank kita 500.000. Nah, karena bank ini berupa harta kita, kalau dia berkurang di kredit ya biayanya. Kalau biaya bank ini ada biaya tidak di debit. Kemudian bank karena tadi pendapatan jasa giro ya, kita ditambah tuh, nambahin rekening kita, banknya bertambah ya, banknya bertambah 3 juta, kemudian kita akui sebagai pendapatan jasa giro banknya. Jadi ini di luar pendapatan operasional kita ya, ini adalah pendapatan jasa giro bank karena kita menaruh uang di bank, dapat biaya dan dapat juga jasa gitu, seperti itu. Kemudian nomor 8 apa? Nomor 8 adalah biaya bunga atas pinjaman kredit bank senilai 30 juta dan bulan ini sudah didebet oleh pihak bank ya kan. Nah, oke, berarti jumlahnya seperti apa? Nomor apa tadi? Nomor 11 ya. Nomor berapa tadi? Supplier biaya bunga atas pinjaman bank yang sudah didebet oleh bank. Oke. Biaya bunga ya, biaya bunga atas bank ya, biaya bunga pinjaman ya, biaya nomor 9 itu gitu.
Oh, nomor 8 dulu, nomor 8 ya. Nomor 8 tuh ada perusahaan mencatat biaya gaji dan upah yang masih belum dibayar ya. Harus dibayar bulan ini senilai yang harus dibayar bulan ini, tapi mungkin tanggalnya belum tanggal 1 kalau gajinya tanggal 1 ya, tapi kita udah mau nutup buku, berarti kita harus bukan nih bulan ini ada gaji karyawan 20 juta. Nah, apa jurnalnya? Biaya gaji ya. Biaya gaji kan biaya bertambah di debit ya. Biaya gaji ini biaya gaji ya, biaya gaji dan upah karyawan bulan ini ya, kita kasih debit ya karena biaya bertambah di debit. Kemudian hutang biaya gaji. Hutang apa? Hutang biaya gaji 20 juta ya, udah hutang biaya kuliah. Hutang biaya gaji ya. Kemudian nomor 9, biaya bunga atas pinjaman kredit bank senilai 30 juta ya. Dan senilai bank dan sudah dibukukan pada bulan ini biar nggak bingung deh. Biaya bunga atas pinjaman kredit artinya kita udah meminjam uang di bank, kemudian kita dapat biaya bunganya 30 juta ya, dan bank sudah mencatat mendebitnya, berarti biaya bank ya, biaya bunga bank ini ya sekitar 30 juta. Kemudian bank ini mencatat biaya atas pinjaman kita ya di bank. Biaya atas biaya apa ya, mungkin biaya bunga ya, atas biaya bunga. Oke, biaya bunga. Nah, bunga atas pinjaman kita di bank. Seperti itu, biaya bunga atas 30 juta. Kemudian yang nomor 10 ya, nomor 10, supplier ke kantor menunjukkan saldo supplier tuh menunjukkan nota bahwa dia ngirim barang gini jumlahnya 5 juta, tetapi kita nggak percaya begitu aja ya, kita stok ternyata cuma 3 juta. Ini harus disamakan. Jadi antara nota dan stok opnam itu yang paling kuat adalah hasil stok opnam ya, fisiknya ya. Karena kita sama-sama ngitung, akhirnya di sini ditemukan nih menurut supplier 5 juta, tapi setelah dilakukan stok opnam cuma 3 juta ya kan. Berarti ada selisih, dikurangkan ya. Persediaan itu diselisih, dikurangkan. Jadi nilai hasil stok fisik opnam yang menjadi dasar kita membukukan. Hilang atau terpakai atau apapun itu harus kita bukukan sebagai HPP ya. Entah hilang atau entah dipakai gitu ya, barang itu, persediaan itu harus kita sesuaikan dengan fisik aslinya, fisik pada saat kita stok opnam ya kan. Makanya harus disaksikan, dicatat, dan bisa dibuat bukti hasil stok opnam itu. Nah, berarti harus sesuaikan fisiknya. Kalaupun dia punya data 5.000, fisiknya cuma 3.000, ya kita kurangin ya kan. Persediaan tuh berkurang kan, persediaan tuh harta kan, kalau berkurang di kredit. Nah, stok opsinya di kredit. Nah, kemudian yang selisihnya apa? Bukan ke harga pokok ya, supaya dia masuk ke dalam biaya harga pokok produksi. Itu walaupun hilang, walaupun terpakai, terjual gitu, sesuaikan fisik aja pada saat stok opnam. Nah, kemudian nomor 11 adalah perusahaan membeli tunai kendaraan mobil Avanza bekas tahun 2015, diberi tunai senilai berapa? 220 juta ya kan. Perusahaan membeli tunai kendaraan mobil Avanza bekas tahun 2016 senilai ya. Ini biar nggak bingung, senilai senilai 220 juta dengan masa pakai 8 tahun dan memiliki nilai residu senilai 24 juta. Buatlah jurnal penyusutannya. Oke. Penyusutannya boleh per tahun, per bulan, per hari, tergantung hasil hitungannya ya. Seperti ini pada tanggal 11 pada nomor 11 yang aktiva tetap ya, karena dia merupakan mobil, berarti aktiva tetap ya, adanya bertambah di debit gitu ya. Nih 120 juta tahun 2015. Terus tambah kenapa? Untuk modal, karena ya kan sebagai modal. Nah, 1 juta. Tapi inilah jurnalnya pada saat kita membeli mobil ya. Aktiva tetap berupa mobil, debitnya, kreditnya, modal. Terus perhitungannya seperti apa? Harga perolehan Avanza 120 juta ya tahun 2015. Terus penyusutan selama 8 tahun, residu 24 juta. Nah,
nilai perolehan residu, nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Nih rumusnya, biar saya kerengin ya. Nah, seperti apa jadinya? 120 juta perolehannya dikurangi 24 juta nilai residu dibagi 8 masa manfaat. Jadi ketemunya 12 juta ini per tahun. Bagaimana kalau per bulan? 12 juta ini bagi 12. Bagaimana kalau per hari? Ya, sejuta dibagi 31 hari atau 30 hari ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti pada saat membukukannya adalah biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ya, kalau dia terbitkan laporan per bulanan ya berarti di per bulan. Ya, per bulan berarti sejuta. Tapi kalau dia terbitkan per tahun berarti setahunnya 12 juta ya, tergantung masa waktu pada saat dia belinya bulan apa gitu ya. Kalau Januari, belinya Januari disusutkan di Desember, misalnya belinya Januari 1 Januari 2020, terus kita mau susutkan di 31 Desember 2021, berarti dia 12 bulan ya, sebesar 1 juta ya. Nah, ini setahun ya. Kalau setahun dari Januari sampai Desember itu 12 juta. Tapi kalau dia minta per bulan berarti 12 juta dibagi 12 sebulan ya 1 juta. Kemudian kalau dia minta pesusutan tiap hari ya udah kita bagi aja sejuta tadi dibagi 31 hari atau 30 hari. Jadi mobil Avanza 2015 tadi per hari pesusutannya ada 33 perak ya. Seperti itu ya. Oke. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu pertemuan tes HRD akuntansi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.